Dan Pak Yanto tuh gak mau diinterview sama orang-orang. Ada beberapa acara TV lu yang orang masih tahu, oh ini acara TV yang ada Pak Yanto. Bahkan sebenarnya lu tuh di situ posisinya adalah produser. Enggak, dulu gua kreatif man. Ini kata-kata yang Pak Yanto selalu bilang ya, lu tuh jangan cari yang sama, lu berbuat yang beda. Ya, ini gua harus hati-hati nih bicara. Iya. Gua ngelihat lu di Dahsyat. Oh iya. Gimana caranya gue bisa survive walaupun gue nggak harus ikut rombongan. Gue survive aja dulu sendiri deh. Akhirnya gue mutusin, oke, ini waktunya gue cabut. Waktu itu gesekan tuh berat banget Bon. Jadi kayak misalnya istri gue tuh bilang, nggak sayang ya, lu udah 10 Ya, karir lu udah dan sebagainya. Kang Sandi pun gitu. Tok, ini karir yang udah lu rintis ngapain? Lu tuh lagi di atas-atasnya lo. Ya. Kalau lu tinggal gitu. Gue cuma mikir, iya gue lagi di atas, tapi once ketika justru karena gue di atas itu, justru gue merasa insecure gitu. Kalau misalnya gue tidak produktif, gue akan lebih kelihatan Bon. Oke. Mungkin kalau istilah olahraga tuh mundurlah ketika lu ada di atas. Bener. Nah itu mungkin berlaku. Iya. Jadi gue adalah orang pertama yang cabut dari Trans TV. Iya. Cabut gue menuju RCTI. Dahsyat. Dan itu menurut gue ranah gue yang baru karena di situ akhirnya gue punya experience baru ya. Misalnya kalau katakanlah kalau teman-teman RCTI itu mereka expert banget di talent search, di acara musik dan sebagainya. Yang mungkin part itu tidak banyak gue dapat di Trans ya. Makanya gue pindah ke RCTI. Wajar, lu mencari challenging baru. Betul. Iya, karena ada istilah Pak, manusia tuh nggak boleh berada di dalam sangkar emas. Betul. Tahu kan? Nyaman. Saat lu berada nyaman, lu akan lupa tuh saat lu kiri kanan. Gue dulu. Iya. Ini lu lu nggak kerjain lagi tuh. Iya. Kepala. Bener. Iya kan? Orang Kang Sandi tuh sempat bilang gini, Tok, RCTI tuh hutan loh buat lu. Iya. Gue nggak ada siapa-siapa Bon. Bener. Even satu orang pun gue nggak kenal. Siapapun gue nggak kenal. Jadi kalau misalnya untuk pergaulan, gue harus mulai dari nol. Mulai dari nol lagi. Gitu. Waktu lu ke Dahsyat, posisi lu apa Pak? Produser. Kalau langsung produser. Nah, tanpa lu ketahui, sebenarnya kita pernah ketemu. Iya gitu. Iya, karena gue inget gue pernah datang sama Wong Pitu. Satu episode itu kalian lagi pakai baju baseball. Keren banget ini. Coba. Oh iya. Tim gua tim kuning. Iya. Lu mungkin lupa. Baseball, iya. Karena sebenarnya saat nama lu disebut Kang Lu Jeban, belum terkenal ya? Gue masih kuliah gue Pak. Masih sampai sekarang juga nggak terkenal. Kalau lu terkenal. Jadi gue sebenarnya ingat Pak. Oh iya. Gue sebenarnya ingat. Lu pakai baju baseball. Iya. Yang kuning kan? Gue lupa. Tapi yang di kepala gue inget kalian semua pakai baju baseball. Betul. Itu Wong Pitu lagi promo Sakura Naik Delman waktu itu. Oh, mungkin iya, lu lupa. siap. Itu gue inget live hari Sabtu gue. Iya. Gue liat gila seru banget nih semua pada pakai baju baseball gini. Saat itu kepala gue keren juga ya TV bisa gitu ya. Oke, lu di situ as producer. Berapa tahun? Total di RCTI ya 3 tahun. 3 tahun. 4 tahun. Wih lama lu ya. Lama. 13 tahun. Oke, setelah itu lagi hype-hype-nya juga. Iya hype-nya. Tapi di pertengahan tapi gue nggak 3 tahun full di Dahsyat ya. Oke. Jadi mungkin 1,5 tahun lah. Sampai akhirnya gue disuruh bikin program baru, akhirnya gue bikin sosial eksperimen, model-model kayak gitu, haji gratis dan sebagainya yang mungkin kalau untuk episode tidak panjang memang seasonal gitu. Jadi kayak 13 episode atau 12 episode. Terus habis itu gue bikin baper. Apa sih? Game show gitu lah. Nah itu juga kayak tadinya gue yang katakanlah komedi, terus lalu dipindah ke musik, tiba-tiba gue mainin lagi nih yang komedi yang mungkin itu jadi kayak mainan gue gitu kan. Mainan gue terus akhirnya di baper, tapi 3 tahun akhirnya tiba-tiba gue mikir kok gue kayaknya pengen cabut lagi deh. Oke, yes. Ini lanjut ke fase selanjutnya, season 3 hidup lo. Season 3 pekerjaan ya. Akhirnya di 2018 tuh gue mutusin untuk kembali lagi ke Transcorp. Keren. Tapi gue mutusin untuk ke Trans 7. Trans 7. Siap. Kenapa? Karena gue mikir Trans TV 10 tahun ya udahlah, katakanlah gue pintu masuk, pintu keluar gue udah tahu. Sementara Trans 7 tidak. Gue belum tahu gitu. Iya. Ini banyak yang belum tahu nih Pak. Sebenarnya Trans 7, Trans TV apa perbedaannya? Manajemen atau apa ya? Karena kita dalam satu
naungan perusahaan. Satu naungan perusahaan tetap sama. Di Transcorp gitu, Transmedia, tapi rumah tangganya berbeda. Oke. Rumah tangganya berbeda jadi Trans TV, Trans 7, tapi di dalam beberapa kebijakannya sama karena di satu perusahaan Ya. gitu. Tapi timnya berbeda ya. Beda. Jadi kalau kalian lihat tim Trans 7 ya bukan berarti mereka tahu apa yang ada di Trans TV Iya, gitu betul, kan. betul. Sampai sekarang pun orang taunya gue Trans TV. Pasti. Padahal gue Trans 7. Karena lu udah identik banget saat itu. 10 tahun lumayan 10 ya. tahun. Terusnya gue ketemu Pak Yanto 2 tahun lalu ya. 2 tahun. Oke, 2 tahun. Jadi gue punya adik kelas namanya Pak Cila tuh di kelas gue di SMA, kreatifnya Pak Yanto. Udah kerja di, sebenarnya gue ke Trans 7 tuh udah 2 kali. Jadi Cila itu dulu pernah jadi kreatifnya acara Deddy Kobusier yang kuis-kuis. Ada, Deddy Kobusier tuh pernah punya acara kuis. Oh iya, gue Iya, di Trans 7 Cila kreatif. Gue waktu itu jadi peserta, gue menang juara 1. Oke. Gue menang juara 1 saat itu. Nah terusnya Cila sempat ngomong, lu mau nggak? Cila nawarin ini Pak, apa nih namanya? Uya. Iya, jadi talent. komennya? Ya, waktu itu jadi talent. Dulu, aduh gue nggak ada masalah percintaan, gue bilang, gue baik-baik aja hidup gue. Udah akhirnya pas udah berselang lama, mau nggak lu jadi home band? Gue bilang, home band? Iya di Trans. Rapat lah gue datang. Pertama kali gue tuh Pak Yanto, tengah malam, jam 7 jam 8 gue ingat. Gue ketemu Pak Yanto bentar banget. Ini kalau bicara the greatest living legend gini, gue masuk ke ruang, gue nggak akan lupa hari itu Pak. Gue masuk, tapi gue udah di brief nama lo. Dan gue sebenarnya udah di kepala gue udah tahu seorang Yanto. Jadi gue masuk, duduk, nggak ada, lu belum ada, gue ingat. Gue duduk sama Cila sama siapa ya waktu itu ya? Azi sama Azi bener. Gue sama Cila sama Azi ngobrol, iya konsepnya gini. Terus gue nanya hostnya siapa saat itu? Hostnya kayaknya mau Atta Halilintar nih. Terus gue Atta Halilintar, iya. Waktu itu gue diginiin, antara Atta Halilintar atau Ria Ricis. Ya. Oh gitu, iya konsepnya warna-warnanya kayak gini, gue udah diliatin warna-warnanya. Terus lu masuk ruangan tuh, set, kenalan kita. Waduh Pak Yanto briefing gue singkat, iya nanti acaranya kita juga lagi matengin hostnya segala macam, gue ingat. Habis itu lu pergi tuh, ya. Habis itu gue pulang 2 minggu 3 minggu kemudian ya kita pilot pertama, iya benar. Oh di sini nih? Iya di sini. Di sini nih, oke. Pilot pertama ketemulah tuh. Atta pertama kali, Atta Halilintar, Ajis 2000, Anwar belum ada. Bintang tamu Best and Still. Betul. Episode pilot. Lalauta satu episode gue inget. Ya kan di sini. Wow banget. Mantap. Ini acara yang legend juga. Ini acara legend sebenarnya. Karena di luar kontroversinya seorang Atta Halilintar. Ini gue belak-belakan aja ya. Acara ini sebenarnya hostnya seorang saat itu kontroversial, Pak. Ya. Selamat datang lagi di acara kecap super kreatif di Indonesia. Wow banget! Menurut gue sekarang seorang Atta Halilintar lebih reda dibanding 2 tahun lalu yang dia lagi Iya. Itu dia kontroversial di setiap saat. Apapun yang dilakukan jadi sorotan publik. Tiba-tiba yang orang nontonnya di YouTube tiba-tiba ada di TV. Ada di TV. Sedangkan jargon-jargon yang mereka keluar di YouTube lebih dari TV. Dia juga salah satu yang mengembangkan itu. Betul. Tiba-tiba ditwist lah sama kalian dan tim, dia mempunyai acara TV wow banget saat itu. Iya. Jadi kalau wow banget tuh kayak challenge gue yang baru juga gitu karena itu talk show kan. Yes. Talk show. Lalu waktu itu tantangannya adalah gue awalnya gini gara-garanya gue bilang sama Bu Mita waktu itu, Bu, gue pengen ngajak Atta deh. Waktu itu Atta subscribernya masih 8 atau 6 juta subscriber ya. Jadi masih kecil lah ya. Masih kecil. Tapi memang jadwalnya luar biasa gitu. Yes. Terus mau ngapain? Ya gue nggak tahu deh. Gue cuman mikir gini, di YouTube-nya gede terus kita tarik ke TV gitu ya coba gitu. Waktu itu sih ada kayak apa iya bisa jadwalnya sebagainya gitu. Tapi maaf gue potong nih Pak. Seorang Atta Halilintar yang kontroversi, saat lu briefing balik ke pihak TV nerima nggak? Apa mereka, aduh jangan deh gitu. Oh awalnya justru sebenarnya gini, bukan jangan deh, tapi justru banyak raguan karena lihat jadwalnya Atta dan sebagainya. Termasuk waktu itu responnya timnya Atta memang amat sangat lambat gitu. Oh iya benar. Jadi kayak misalnya meeting dong, ini susah gitu. Oh iya. Sampai akhirnya gue coba yakinin Atta gitu, Tak. Gue bilang sama Atta, Tak, ini lu besar di YouTube, tapi menurut gue lu harus punya etalase lain di TV gitu. Ya pokoknya singkat cerita, gue mau ngajak lu ke TV, mau nggak gitu. Nah waktu itu, ya udah mas siap mau gitu. Cuman gue tahu nih resikonya adalah jadwal dan sebagainya susah. Nah terus gue bilang waktu itu, tapi
lu mau kita kerjasama, berarti lu harus turunin ego lu untuk ya kan YouTube dan TV tuh beda ya, beda. Jadi gue pengen gue nggak ngikutin jadwal lu, tapi lu ngikutin jadwal gue, akhirnya bisa gitu. Nah terus termasuk perubahan yang signifikan adalah ketika gue mau narik lu. Oh iya benar. Iya kan? Iya, benar, karena kan benar. mungkin ya Lalahuta kan antah berantah juga ya. Yes, Lalauta. Gue juga agak kaget waktu diajak, Pak. Karena Lalauta ya lagi ngerilis single satu-satu dan nggak ada kepikiran di kepala gue saat itu Lalauta akan menjadi home band TV. Belum kepikiran untuk lanjut lagi. Saat itu kita udah selesai di Sarasehan memang waktu itu. Dan gue pikir udahlah fokus di industri. Udah nggak kepikiran sampai akhirnya diterima ajakan itu. Cuma gue pikir boleh kali ya. Karena tantangan itu harus diterima terus sebenarnya. Iya ya, sama halnya meyakinkan Atta untuk masuk di program TV. Gue juga punya proses yang kurang lebihnya sama terhadap Lalahuta karena mungkin kalau home band tuh walaupun sama-sama musik tapi pasti beda, Bon. As a performer dan as a home band TV, betul. Karena home band TV itu kan pasti kan scoring gitu-gitu kan. Apakah Lalahuta bisa sanggup ya gitu kan. Terus gue cuma mikir gini, kan warna musiknya Lalahuta nih beda nih ya. Sementara kalau misalnya untuk program Trans 7 kebanyakan musiknya lebih ke etnik dan sebagainya. Waktu itu gue bilang gue pengen beda nih, gue mau ngambil Lalahuta gitu. Bisa, ya udah coba aja gitu. Walaupun gue tahu nih, gue tidak ahli dalam hal itu, dalam hal musik gitu. Tapi gue pikir gue punya keyakinan bahwa ini bisa dicari titik temunya. Nah makanya akhirnya ketika lu ikut masuk lalu kita syuting, nah mulai itu ketemu formulanya. Oh kalau Lalahuta mainnya begini gitu. Termasuk di konsep programnya juga. Gue banyak dapat perdebatan tuh, Bon, karena mungkin satu-satunya program studio yang kameranya handheld 4. Oh gokil, bener. Masih ada nggak di YouTube ya? Rekamannya masih ya? Masih lah. Kalau kalian lihat dulu tuh treatment kamera beda. Wow, muter-muter. Gila, gitu. Bisa. Terus ya benar. Iya. Dan itu nggak cuma di host, ke band juga gitu. Ke band, iya. Ya, jadi kalau maaf nih teman-teman campers Trans 7 kalau selama syuting wow banget pegal-pegal ya. Parah. Karena beda dengan program yang sudah pernah ada yang pakai tripod atau 4 apa gitu. Orang kameramen nggak ada yang pakai tripod. Nggak ada yang pakai tripod. Pegang begini kayak zaman 90-an. Betul, dan pegangnya nggak berdiri, bergerak. Parah. Iya benar. Itu jadi kayak beda banget, treatment kameranya beda, home bandnya beda, hostnya beda gitu. Kayak gitu. Bener, jadi kalau di pandangan gua saat gua bermain situ, wow banget tuh menjadi satu lagi acuan baru TV kayak wah gila acara beda lagi nih. Iya dong, karena saat itu belum ada talk show banyak. Treatment aneh-anehnya yang belum ada. Termasuk editingnya. Yang tiba-tiba keluar apa. Yes. Gitu. Dan seorang Atta Halilintar juga yang lagi boom-boomnya. Ya Lalahuta juga lagi lumayan. Lumayan, Pak. Bintang tamu kalau datang, Lalahuta ya? Iya. Padahal nggak tahu itu yang tim pengganti kan. Mereka udah ketipu nama Lalahuta. Iya, tapi keren juga sih. Jadi kayak begitu masuk gitu, terutama yang anak-anak muda gitu, bintang tamu anak muda ya. Ini Lalahuta. Iya benar, keren ya. Panjang, wow banget, 6 bulan. 6 bulan bahkan sempat mengisi acara buka puasa bener. Wow banget. Buka puasa live. Bukbernya wow banget. Bukbernya wow banget live. Habis bukbernya wow banget, pakai ke Bali. Ingat sebenarnya kita udah syuting sebelumnya. Betul. Ditayanginnya di Ramadan. Betul. Ke Bali, guys. Taruh. Kan Atta sama Alfa datang dari sana. Aji sama Boni dari sana. Bisa nggak sih nggak usah nge-cross gitu kan bisa dari sini. Nggak tahu dia. Syuting ke Bali, saya ikut di dalam tim itu. Gila, dan di Bali hip hip hura. Hip hip hura. Waduh ini gue mungkin seumur hidup di panggung, Pak. Ini mungkin keadaan paling lucu. Enggak, bener. Itu kan sampai tolong mundur maksudnya penontonnya segitu brutal ya. Antusiasme si orang ke Atta dan acara wow bangetnya juga lagi brutal saat itu. Gue sempet sih nyampe titik zaman dulu gue kalau jalan drummer net sama Danang Darto itu sempet ngetis bentar. Sempet ngetis kayak wah drummernya Atta udah sempet ngetis, Pak. Itu sempet gue mikir gila acara TV yang gue berada di dalam tuh bisa membawa lu menjadi sebutan nama tuh bisa berubah gitu. Ya lu kan kayak lu pasti ngalamin kan Yanto YKS, Yanto Dasya, Yanto OVJ. Iya banyak.
Nah, gue kadang kayak misalnya brandingan kayak gitu tuh kayak nggak usah lah, karena gue mikir ya udah gue mah kerja aja gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri bahwa mungkin ketika lo dapat embel-embel Boni wow banget atau Boni Danang Darto, ya itu karena memang apa yang mereka lihat membekas di pikiran mereka. Betul. Iya benar. Makanya gue kadang Siantaya KS ya, gue tuh sering gini, aduh itu udah 7 tahun yang lalu gitu. Iya, tapi ya udah gue nggak bisa, nggak mungkin gue. Ya udahlah, walaupun mungkin kalau bilang risih ya gitu, karena gue mikir yang di dahsyat bukan gue doang, benar. Atau di KS bukan gue doang gitu. Gue cuman karena sering muncul jadinya orang tahu gitu. Padahal sebenarnya di balik layar yang hebat-hebat itu malah lebih banyak lagi ya. Gokil. Gitu, gue pernah dalam masa di 2013 tuh gue best employee di kantor, karyawan terbaik Citra CV. Itu gue nerima piala gue pegang, gue nangis nangis, gue hadepin kadep gue kadep gue Tegina, gue bilang gitu, Tegina ini saya balikin. Gue nangis tuh Bon, laki-laki nangis Bon. Kenapa? Saya nggak berhak jadi karyawan terbaik karena teman-teman saya di EKS yang di belakang layar jauh lebih hebat dari saya. Jadi lu berat untuk menerima piala itu ya. Kalau misalnya kayak gini nih, lu di Lalahuta berlima atau berenam, lalu dibilang yang paling bagus pemain, lu nggak mungkin. Berat. Kita Benar ya kan. Gue bilangin itu. Nah waktu itu kita gini cuma begini, Tok lebay lu, gue lagi melankolis. Padahal lu serius ya? Iya serius dong. Ya gue kan malu lah. Apa kata teman-teman gue yang bekerja bareng gitu kan. Terus beliau cuma bilang gini, Tok, yang milih lu sebagai karyawan terbaik itu bukan gue. Terus gue bilang, gue tantang, siapa yang milih gue? Tuhan yang pilih. Udah menuju malam, lama juga kita ngobrol ya. Nih, Bon. Gimana Bon? Gue udah hitam terus. Gak apa, udah menuju pengunjung. Lu nih seorang legend yang orang harus tahu. Enggak lah, bukan legend lah Bon. Enggak, gue malu lah legend. Inspirasional sebenarnya. Enggak. Ya udah gitu aja ya. Karena teman-teman di luar sana tuh perlu tahu orang-orang di belakang layar tuh. Kan kadang-kadang orang nonton, wih acara wow banget Atta Halilintar, tapi mereka nggak tahu sebenarnya di belakang itu ada tim dan orang-orang berpikiran untuk membuat gambar itu menjadi seperti itu. Itu yang perlu orang-orang tahu. Tapi enggak legend, enggak inspiratif lah. Pokoknya begitu aja. Begitu. Iya. Sampai akhirnya yang terakhir, acara yang sekarang Bapak lagi tangani. Oke, Bos sering banget trending di YouTube beberapa kali. Sesering itu Pak. Bukan sering lagi. Bisa kemarin tuh kayaknya ada 2 episode dengan 2 segmen dan 2 bintang tamu berbeda berada di trending topik bersamaan. Ya. Kadang dalam satu episode kan kalau di Bos tuh di update-nya, di upload-nya per segmen ya. Jadi di segmen yang sama, di segmen berbeda tarik-tarikan tuh. Oke. Kadang segmen 2 trending nomor 2, tiba-tiba nomor 4-nya nomor 1 gitu-gitu. Iya. Itu Bapak ini juga loh. Dan yang sebenarnya bikin gue, tapi ini gue ngamatin ya. Yang bikin gue aneh adalah sebenarnya yang trending itu bukan yang lagi hype saat itu. Maksudnya gini, misalkan hype saat itu adalah si artis ini mau cerai misalkan. Lu lagi nggak ngebahas itu sebenarnya Pak. Tapi bisa trending. Enggak. Jadi kalau di Oke Bos nih menarik nih, karena menurut gue Oke Bos tuh kekuatannya ada di host ya, di Raffi, Vicky Sahila gitu. Iya. Nah terus gue bilang sama teman-teman kreatif gitu, kalau misalnya kan kadang kita harus update gitu ya, misalnya yang paling contoh, yang paling gampang tuh misalnya ada berita artis, ada gosip, terus Yanto boleh nggak undang ini? Kenapa? Karena dia lagi hype nih di infotainment gitu. Gue nggak mau gitu, nggak mau gue gitu. Contoh misalnya ikan asin gitu ya. Iya saat itu. Saat itu ya. Pengen tuh gue mengundang si Gali Ginanjar sama Derby Kemalasari. Iya. Undang ya, kenapa? Ya karena ini Pak di infotainment gini. Nggak mau gitu. Loh kenapa Pak? Justru kan orang lagi nonton ini. Nggak mau gue. Karena menurut gue akan sama tayangannya dengan tayangan yang sejenis. Lain, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya itu gue lakuin, pertama mungkin gue nggak akan dapat yang lebih baik dari mereka. Yang kedua gue akan jadi follower. Oh iya. Gitu. Jadi gue nggak mau. Nah justru gue pengen ngundangnya justru yang orang nggak kepikiran. Orang nggak kepikiran dalam artian bukan underestimatekan bintang tamu yang gue undang ya. Justru gue mau ngambil sisi lainnya orang itu gitu. Jadi kayak gitu Bon prinsipnya. Jadi yang banyak gue lakuin justru
ya itu tadi karena gue prinsipnya tuh gue pengen yang beda, ya itu mungkin salah satu Iya. underline kenapa gue memilih bintang tamu dan sebagainya. Iya. Nah itu mungkin yang salah satunya yang membuat si Oke Bos bagus di terrestrial di TV, bagus juga di digital di YouTube-nya gitu, karena memang akhirnya orang ngelihatnya ini ada yang beda nih dari Oke Bos gitu. Ya. Ya kan? Kayak gitu. Iya berarti Pak Yanto nih yang ngajarin selalu beda. Sekarang lu masih sibuk di itu ya? Sekarang di Oke Bos. Oke Bos ya. Oke Bos, ya. Wah mantap banget nih legend. Gila gue seneng banget ya. Thank you loh Pak Yanto udah mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Ini dong penutup dong. Apa ya? Gue pengen nanya sesuatu terakhir penutup. Gimana TV ke depannya? Bapak berarti hitungannya udah hampir 15 tahun bekerja di industri TV. Iya. Ya. Gimana TV ke depannya? Menurut Pak Yanto nih, seorang Pak Yanto nih. Aduh. Ini pernah ditanyain di podcastnya Raffi Ahmad tuh. Oh, serius? Serius gitu. Jadi, Oke. waktu itu tuh Raffi Ahmad pernah menanyakan hal yang sama, bagaimana nasib TV ke depan Yes. era digital sekarang. Yes. Iya kan? Itu. Waduh, ini bukan blunder ya. Ini tuh susah dijawab karena Karena Anda pekerja di ini ya? ya pertama itu. Benar. Yang kedua memang kan akhirnya kita harus ngelihatnya tuh emang digital dan TV ini di dua tempat yang berbeda. Betul. Walaupun habitatnya sama. Ya. Walaupun habitatnya sama gitu. Jadi gue pikir nih untuk beberapa tahun ke depan ya. Yes. Ya tetaplah masih bisa jalan TV dan Masih jalan digital. TV, ya. Walaupun pergerakan digitalnya yang sekarang nih cepet banget Bang. Yes. Cepet banget. Tapi memang harus dilihat dari beberapa faktor. Karena misalnya kayak digital, mungkin bagi sebagian orang tuh mikirnya bosan ngeliat TV begitu lagi, gitu kan. Sementara di digital tuh lebih berwarna, lebih banyak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa TV tetap punya tempat di hati pemirsanya gitu. Ya. Ambil contoh misalnya kayak kondisi pandemi sekarang. Pandemi sekarang mungkin orang akan berpikiran, wah TV mati nih karena iklan dikit dan Ya. sebagainya. Tapi dari hasil riset yang ada, ini terjadi nih di Korea. Ya. Di Korea Selatan yang notabene-nya mungkin lebih maju dari kita gitu ya. Yes. Jadi memang justru penonton TV naik 10% Bon. Oke. Kenapa? Karena gini, pandemi akhirnya orang lockdown akhirnya melakukan sesuatu yang berguna di rumah, misalnya mengisi hiburan. Salah satunya dengan menggunakan gadgetnya mereka, nonton YouTube dan sebagainya. Itu berarti dunia digital kan ya. Ya. Mereka nggak nonton TV. Tapi karena source-nya mereka harus pakai kuota, pakai jaringan gitu ya, internet gitu. Akhirnya orang lebih memilih yang gratis. Yang gratis itu apa? TV. Nah itu yang membuat di Korea sekarang kondisi perkembangan TV-nya justru naik 10%. Karena ketika mereka mau ke digital mereka harus berbayar. Iya. Menggunakan internet dan sebagainya. Benar, ya. Nah mungkin dari sisi ekonomi yang kadang berpengaruh ya sekarang ya, misalnya kan orang akhirnya mikir daripada gue beli kuota internet, Ya. mending gue beli beras gitu misalnya. Akhirnya berpindah nih ke Stay di tontonannya. TV. Betul. Ya, gitu. iya benar. Nah itu maksudnya digital dan TV mungkin gue mikirnya sih memang di kolam yang berbeda gitu, Ya. walaupun habitatnya sama. Betul. Emang gue yakuin kalau YouTube tuh perkembangannya pesat. Gokil Pak. Iya benar, dan gue pun sebenarnya jujur ngelakuin ini baru setahun nih Pak. Iya. Ya, gue akuin gue nggak ngejar apa, gue cuma ngejar sharing message aja, gue cuma pengen bagi pesan doang kalau gue sih. Tapi emang kita harus mikirin juga bahwa karena industri atau teknologi itu berkembang ya kita nggak bisa stay di satu tempat doang. Yes. Misalnya katakanlah, pokoknya gue TV sampai mati gitu. Gue nggak mau nyentuh ranah yang itu, gue lawan mereka ya nggak bisa. Juga. Benar, kita harus benar. bisa menyesuaikan atau adaptasi lah ya gitu. Bener. Mantep banget Pak Yanto. Thank you waktunya. Terima kasih loh kawan-kawan. Ini IG-nya Pak Yanto, silakan di follow. Silakan di blog. Wah jangan dong. Thank you ngobrol-ngobrol Pak Yanto. Sama-sama, Bon. Maaf ngerepotin di sela-sela waktunya. Enggak lah, seru. Pak Yanto one of the legend. Goks. Bukan legend lah. Hai sahabat, semua interview yang ada di sini sekarang sudah bisa kamu dengarkan di podcast saya di sini. Jadi silakan mampir lagi ke podcast saya. Terima kasih.